Al-Maidah kita percaya hari kiamat. Nah, dalam akidah Ahlussunnah ayat ini penting sekali. Semua ayat penting, tapi untuk tema ini paling penting salah satunya ini. Surat Al-Maidah ayat 69. Innal ladzina hadu, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir ala wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin yang kemudian mereka beriman, artinya dia perbaharui imannya, iman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lalu percaya kepada Allah dan hari akhir, beramal soleh. 3 aja tuh. Maka inti dari kebahagiaan itu 3. Ini bukan rukun iman, tapi syahrur yang dinukil oleh yang kemarin di Jogja itu mengatakan iman itu 3 aja. Dikutip juga oleh beberapa dosen dekat-dekat sini, ya. Iman itu bukan 6, 3. Kepada Allah, hari akhir, amal soleh. Amal soleh kok masuk rukun iman? Belajar rukun iman di mana tuh orangnya? Ya, nggak jelas itu ngajinya di mana. Ngajinya kayak di goa, ya, tapi bukan goa Hiro. Iman kepada Allah, hari akhir, nah, ini mencakup 6 yang lain itu, ya, maka menjadi 6. Karena kepada Allah berarti percaya malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, baru takdir Allah, masuk situ. Wal yaumil akhir, apa ujungnya? Wa amilas salihan fala khaufun. Orang ini Allah beri kedamaian di kalbunya dengan tiada rasa takut dan tidak ada rasa yahzanun. Maksudnya apa? Kita takut mati nggak? Takut semua, saya juga takut mati, padahal Ustaz. Emang Ustaz nggak takut mati? Takut juga. Takut tugasnya belum selesai. Itu alasan aja sebenarnya itu, ya. Sebenarnya takut juga, tapi sekarang takutnya ada alasan gitu. Kalau saya pernah mendengar nenek-nenek, ibu-ibu, saya kalau meninggal ntar cucu saya gimana? Lo gitu doang. Itu visinya pendek. Visinya pendek. Kalau ulama meninggal, yang dia takuti apa? Tugasku belum selesai untuk menyelesaikan dakwahku gitu. Saya melihat sendiri, guru kita dulu mengatakan waktu sambutan wisuda, umur saya sekarang sudah 63, kata beliau. Saya minta kepada Allah untuk digenapkan. Ya, mungkin tahun depan kita belum tentu ketemu bener. Sebelum tahun depan Allah sudah ambil. Tapi emang sebelum tahun depan itu tugasnya sudah selesai. Apa bukti selesai? Ketika beliau sakit atau beliau keluar kota, pesantren sudah jalan tanpa perlu ada beliau. Jadi pesantren itu udah kayak perusahaan autopilot gitu. Nah, juga ada pesantren autopilot tuh dia, ya. Jadi beliau ada nggak ada, pesantren jalan, nggak nunggu kiai. Berarti tugasnya udah selesai, ya. Seandainya beliau buat pesantren baru, mungkin Allah tambahin umurnya, ya. Dan tapi beliau sudah kasih tahu, mungkin tahun depan kita tidak akan ketemu, sebagaimana perkataan Nabi di Haji Wada. Jadi beliau bacakan hadis, karena beliau ahli hadis, beliau bacakan hadis. Barangkali tahun depan kita nggak ketemu dan inilah akhir pertemuan kita. Beliau bacakan hadis itu. Kami setelah setahun beliau wafat, nggak sengaja muter video itu, waduh, ya, meleleh lagi. Bapak Ibu makan Allah, sebenarnya semua orang sama. Waktu turun ayat idza jaa nasrullah, semua sahabat gembira kecuali Abu Bakar dan Ibnu Abbas. Kecuali Abu Bakar dan Ibnu Abbas. Ketika melihat beliau berdua ini menangis, Abu Bakar ditanya, kenapa Anda menangis? Bukankah ayat ini mengatakan ketika orang berbondong-bondong masuk Islam, maka berbahagialah dengan bertasbih dan minta ampun kepada Allah. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau kita disuruh berbahagia, bertasbih, berarti tugas Nabi Muhammad kekasih kita sudah selesai. Artinya Nabi Muhammad akan berangkat. Maka umur Nabi cukup 63, gak usah 1000. Bapak Ibu, gak usah khawatir masalah kematian sebenarnya.
Karena kematian itu kalau misi kita udah selesai, tinggal menyelesaikan visinya. Nah, saya mau tanya, udah selesai belum? Serius? Ah, itu mah tulul amal ya. Tulul amal itu angan-angannya panjang, pengen hidup panjang lagi. Ayo, kalau emang sudah siap belum siap mati, kita nabung amal. Apa kata Nabi? La haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Baca la ilaha Allah itu perbendaharaan investasi surga. Jadi nanti pas jalan pulang atau nyampe di rumah, sempetin baca la haula. Orang yang baca la haula wala quwwata illa billah setiap hari, dia tidak akan miskin di sana. Dia jadi miliarder Pak di sana. Bukan jutawan lagi, mungkin triliuner belum ada ya istilahnya. Nanti di sana mereka akan menjadi orang-orang konglomerat di sana, walaupun di sini susah. Maka nanti cek aja di antara kita yang paling kaya di sana bukan yang paling kaya di rumah ini, di komplek ini, tapi siapa yang pagi sore dia punya zikrullah, yang malam dia bangun, yang ketika ada orang susah dia bantu. Itu semuanya. Jadi ini faedahnya Bapak Ibu, tidak ada rasa takut. Nah, itu khauf, faedah pertama. Lalu faedah kedua, yahzanun, tidak merasa sedih. Sedih manusiawi iya, tapi sedih rohani tidak. Saya waktu guru saya wafat, kita nangis 40 hari 40 malam, ingat bahkan setahun itu kalau ingat beliau ngajar depan saya nangis terus. Tapi kalau ingat, oh tugas beliau sudah selesai. Maksudnya apa? Setiap subuh itu saya keluar, kita ngelihat orang udah tahajud sebelum subuh itu ya. Kemudian ada yang lagi belanja buku, ada yang lagi sholat, kita ngerasa, wah kalau Pak Kiai hidup melihat ini semua pasti beliau bahagia. Pasti beliau mengatakan, tugasku udah selesai. Tugasku udah selesai. Mirip kayak Nabi, waktu Abu Bakar jadi imam, Nabi itu buka gorden pintunya, ngeliatin, oh Abu Bakar udah ngimamin. Lalu beliau senyum, lalu beliau pingsan lagi. Pingsan lagi. Bangun lagi, ternyata Abu Bakar belum selesai sholat, dilihat lagi. Akhirnya bangun yang ini, beliau minta dipopok, ya, dipapah ya, dibawa ke sana. Jadi beliau ingin merestui keimamannya Abu Bakar. Buktinya apa? Ketika Nabi datang ke sana, Nabi mengisyaratkan, kamu jangan mundur, pakai tangan, gitu ya. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Nah, nanti ada sebuah bab, apakah adab lebih tinggi daripada perintah? Ya. Ketika selesai sholat, Nabi nanya, hai Abu Bakar, kenapa kamu mundur? Kan saya sudah perintahkan kamu di situ. Hadis Sahih Bukhari. Apa jawaban Abu Bakar? Pantaskah bagi Abu Bakar bin Abi Quhafah berada di depan Nabi saat bermunajat kepada Allah? Nabi tambah cinta ke Abu Bakar. Jadi nggak semua perintah wajib dilakukan. Ada perintah-perintah yang itu sifatnya basa-basi dari Nabi. Ketika sahabat tahu ini bab adab, maka mereka meninggalkan perintah itu, tidak disebut sahabatnya durhaka. Ini yang tidak dipahami oleh kawan-kawan kita sebagian. Semua perintah wajib, nggak begitu ya. Nggak semua perintah wajib. Bahkan beberapa perintah mesti tidak dilakukan gitu. Contohnya di Quran, fa'budu ma syi'tum min dunillah. Sembahlah selain Allah sesukamu. Wajib nggak? Enggak, ya, nggak semua perintah wajib dilakukan. Jadi Bapak Ibu, apa arti yahzanun? Yahzanun itu merasa sedih saat sesuatu hilang dari kita. Ada rasa galau, sesuatu hilang dari kita disebut dengan hazan. Maka siapa Al-Qarni itu, Ain Al-Qarni ya, punya buku La Tahzan ya, tapi dikembangkan lebih. Tapi yahzanun katanya aktif. Sekarang dan nanti. Jadi apapun yang terjadi sekarang, mohon maaf, misalnya kayak tadi, guru meninggal, orang tua meninggal, ada sedih manusiawi, nangis, itu disebut rahmah. Namun sedihnya bukan yahzanun, berkepanjangan, ya, nggak bikin mereka terpuruk gitu. Ini yang disebut yahzanun. Kenapa? Kalau tadi, jadi saya membaca kisah Abu Bakar ini baru paham ketika guru saya, salah satu guru namanya Syekh Hasan Basri, wafat. Kita sedih semua. Tahu-tahu ada satu orang guru kami yang merupakan murid tertua beliau,
itu malah senyum-senyum, ketawa-ketawa, bahkan nyanyi-nyanyi sambil matanya jauh kemana gitu, tapi sambil nyanyi, duduk kayak tempat begitu. Saya lihat, kok nyanyi Pak Ustaz? Apa jawaban beliau? Gimana saya nggak nyanyi? Saya seneng, guru saya udah ketemu yang dia cari. Tapi matanya berlinang, matanya di luarnya ketawa, dalamnya nangis. Campur nangis berpisah dengan nangis bahagia. Senang nggak kita melihat seseorang yang sengsara di dunia lalu dia lepas dari sengsara itu? Guru kami 10 tahun lebih sakit. Guru kami yang saya sebutkan barusan, Syekh Hasan Basri, 10 tahun sakit. Sempat mau dioperasi, nggak ketemu penyakitnya waktu di ronsen. Sampai dokternya bilang ini, istighfar Pak. Akhirnya beliau bilang, istighfar. Kiai kok disuruh diajar-ajarinnya, nggak sopan dia. Nggak sopan. Ini dokternya nggak ngerti kalau yang dia pegang itu kiai gitu. Akhirnya dia bilang, ya sudahlah, kalau kalian nggak bisa di-tag, cukup Allah saja di-tag dan pulang. Ternyata malam itu ribuan muridnya baca tahlil la ilaha illallah, minta dikirimkan ke beliau. Ya Allah, kirimkan keberkahan la ilaha illallah ini untuk kesehatan guruku. Betul, beberapa hari itu beliau merasa nyaman. Ya saya langsung tanya, kok sehat banget nih Syekh gitu. Apa jawaban beliau? Nggak tahu, cuma kemarin orang-orang ngabarin mereka habis tahlil. Jadi orang hidup aja bisa ngerasain, apalagi orang mati. Kalau nggak percaya, mati aja dulu. Jadi Bapak Ibu, ini rahasia percaya hari akhir. Pertama, punya visi. Orang punya visi, hidupnya teratur, nggak mungkin dia macam-macam, apalagi melakukan maksiat yang berketerusan. Kalau salah dia kembali lagi. Sehingga ini membuahkan dua hal psikologis, yaitu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kalau sudah ada itu pada Bapak Ibu, itu udah siap, itu namanya. Siap apa? Siap dijemput Pak. Oke. Ini pembahasan tentang ini jarang dibahas. Orang senangnya bahas tanda-tanda kiamat gitu. Maka laku untuk kajian-kajian tentang tanda-tanda kiamat. Campur hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis palsu, nyampur semua. Bukti kalau hadis nyampur ya. Hadis mengenai umur umat 1500 tahun, hadisnya palsu. Tapi kok berkembang? Ya, karena orang pengen cepat-cepat perang kayaknya. Itulah. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu kisah Nabi dengan sahabat. Jadi ada seorang Arab Badui nanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Lalu Nabi SAW nggak jawab kapan. Jawabannya apa? Ma'adatta laha. Apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapinya. Jadi gak usah nanya umur umat berapa, seperti kajian-kajian itu ya. Tanya aja, persiapan kamu apa? Imam Mahdi sudah keluar, untuk apa bahas itu? Sekarang pertanyaannya, kamu udah pantas belum jadi pengikut Imam Mahdi? Dajjal udah keluar, kamu pantasnya murid Dajjal atau murid Mahdi gitu. Tinggal kita cek. Dajjal itu kan artinya hoax. Kita udah bahas kemarin ya. Dajjal itu artinya pembohong. Kita ini senang kabar bohong atau kabar benar. Mahdi itu kan yang dapat hidayah. Imam Mahdi imam yang membawa hidayah dan dapat hidayah. Ini jamaah suka hoax atau jamaah suka hidayah? Insya Allah suka ngaji berarti suka hidayah. Terhibur-hibur sendiri. Semoga kajian Bapak Ibu ini, grup-grup WA kita, Facebook kita, IG kita, kalau punya, bersih dari hoax. Karena hoax itu adalah ciri-ciri pengikut Dajjal. Karena Dajjala ya, orangnya disebut Dajjal, itu mubalaghah. Orang yang paling banyak bawa hoax gitu artinya. Orang yang paling banyak bawa kebohongan. Karena Dajjalun artinya menutupi kebenaran. Dajjalun artinya dikasih tasdid, Dajjal, ada alifnya. Dalam bahasa Arab misalnya, kalau hafiz hafalannya biasa, tapi kalau hafaz, tapi jarang ya, jarang. Atau ada ungkapan misalnya
kafir, ada kufar. Kufar itu sangat kufur karena mubalaghah. Allah ghafiruz dzunub, ya. Allah kan ada ayat ghafiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni, tapi kalau kadang-kadang Allah nyebut ghaffar, ghafur, ghaffar, ghafur, ya. Ghaffar dan ghafur itu mubalaghah. Berarti artinya sangat pengampun. Berarti kalau Dajjal artinya apa? Sangat pembohong. Dan saya sudah sampaikan juga di tempat lain bahwa hasil diskusi dengan kawan-kawan Nursiah, pengikut Nursi, bahwa Dajjal itu memang dimulai dari berita-berita palsu, dan itu tempatnya sekarang ada di handphone. Jadi ini agen-agen Dajjal nih, ya. Hati Bapak Ibu, ya. Semoga yang di depan saya adalah tentara-tentara Mahdi. Amin. Baik, ada pertanyaan nggak? Kayaknya pada tegang juga nih. Ada beberapa ulama kita kalau ngomong kiamat bisa bikin nangis. Saya nggak mau bikin Bapak Ibu nangis, ya. Nanti nggak bisa berhentiin.